Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ke bentuk-bentuk soal TKA dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada beberapa nanti bentuk soal yang akan kita temukan di sini. Nah, pastinya kita akan menemukan sebuah teks yang menarik, lalu ada pertanyaan dan bentuknya di sana ada pilihan ganda kompleks, lalu bisa jadi yang lainnya. Nah, oke, bagaimana bentuk soalnya? Yuk sama-sama kita baca dan kita perhatikan ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk teks fabel ya. Pastinya Nanda udah tahu ya apa itu teks fabel. Nah, kita baca bersama-sama ya. Danau untuk semua. Di hutan ada sebuah danau tempat semua binatang minum. Suatu pagi, air danau menjadi kotor karena Rino, si badak, berendam di dalamnya. Binatang-binatang lain jadi tidak bisa minum. Namun, mereka takut menegur Rino karena badannya besar dan bercula. Mereka diam 1000 bahasa. Rino malah merasa bangga karena jadi pusat perhatian. Esoknya Rino masih berendam. Binatang-binatang lain makin kehausan. Aduh, bagaimana ini? Ujar Bani si kelinci. Hewan lain juga mulai gelisah. Binatang-binatang hutan pun berkumpul dan bermusyawarah. Hari si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si kancil. Setuju, semua binatang berteriak antusias. Ucil menemui Rino. Selamat siang. Maaf mengganggu tuan. Ada kabar penting, kata Ucil dengan lembut. Rino segera bangun. Ia merasa tersanjung dengan ucapan Ucil. Kabar penting? Cepat bicara, kata Rino. Hamba kasihan kepada tuan. Badan besar berendam di danau kecil. Tidak pantas tuan. Oh iya, ada makhluk yang menutup jalan air supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata kita. Dia makhluk gaib, lanjut Ucil. Rino mengerutkan dahinya. Percayalah tuan, bujuk Ucil. Rino segera berjalan menuju pohon nangka. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara itu binatang yang lain bergantian datang untuk minum air danau. Rino selesai mengawasi pohon nangka. Ia kembali menuju danau. Sementara binatang lainnya sudah meninggalkan danau. Mereka sudah tidak haus lagi. Nah, itu ya ceritanya. Jadi kalau kita menemukan soal yang seperti ini, kita baca dan kita pahami dulu ceritanya, baru kita masuk ke bentuk soalnya. Bagaimana bentuk soalnya? Nah, di sini kita diminta untuk kompetensi dari soalnya adalah pemahaman tekstual. Jadi kita mampukah kita memahami secara tekstual dari konteks tadi. Lalu subkompetensinya adalah mengidentifikasi informasi yang tersurat di dalam teks. Jadi informasi yang ada di dalam teks. Jadi bentuk soalnya yang pertama tuh ada bentuk soal pilihan ganda. Ya. Oke, kita baca ya. Soalnya ya, soal yang pertama, siapa yang memiliki usul untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Nah, di sini ada A. Bani, B. Ucil, C. Rino, D. Hari. Nah, berdasarkan teks tadi yang memberikan usul kepada hewan-hewan lainnya agar berbicara kepada Rino adalah si Hari. Hari ini adalah si harimau berdasarkan teks tadi. Oke, lalu kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini di soal yang kedua ini kita diminta untuk pemahaman inferensial. Jadi ini adalah kita mampu memahami makna ungkapan yang terdapat di dalam teks. Pastinya pembenaran pengertian maksud dari ungkapan-ungkapan itu Ananda sudah dapat banyak memahami ya. Lalu bentuk soalnya masih pilihan ganda kategori ya. Oke, kita lihat. Mereka diam 1000 bahasa. Apa arti diam 1000 bahasa pada teks fabel tersebut? Nah, di sini
A. Para binatang di hutan tidak mampu melakukan sesuatu. Ini bisa dinyatakan benar juga ya. Tetapi kita harus baca keseluruhan pilihan gandanya. B. Semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. Ini juga bisa dikatakan benar ya. Tetapi kita baca dulu, nanti akan kita pilih mana yang paling benarnya. Lalu yang C. Penghuni hutan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu yang D. Ini udah jelas kurang tepat ya kalau yang D ini. Nah, yang C ini. Lalu yang D, binatang-binatang di hutan tidak mengetahui masalah yang terjadi. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi pilihannya antara A dan B. Nah, setelah kita pahami diam 1000 bahasa itu berarti adalah dia tidak mampu berkomentar mengungkapkan sesuatu. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah B. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk soal yang ketiga. Nah, bentuk soal yang ketiga ini agak sedikit berbeda ya. Pastinya kamu sudah pernah juga menemukan. Jadi ini adalah bentuknya adalah evaluasi dan apresiasi. Subkompetensinya adalah menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks kategori. Nah, di sini maksudnya kita akan menentukan pernyataan dari soal tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai berdasarkan teks. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Nah, pastinya kamu masih ingat ya teksnya yang tadi. Apakah contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Ucil pada cerita tersebut? Nah, tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Nah, Hari memberi ide cemerlang yang dapat dilakukan oleh teman-temannya. Apakah ini sesuai? Nah, pastinya sesuai ya. Oke. Rino menghargai kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman sekelas. Sementara tidak ya, karena Rino adalah yang berendam di sana. Lalu yang ketiga adalah Ucil bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Nah, Ucil karena dipercaya oleh teman-temannya agar dapat memberikan penjelasan kepada Rino, maka jawabannya adalah sesuai. Jadi ketika membaca tadi kita benar-benar harus memahami teks tadi. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh bentuk-bentuk soal pada ujian tes kompetensi akademik untuk siswa kelas 6. Oke, jadi selamat mempelajari. Nanti di video selanjutnya akan kita berikan bentuk-bentuk soal terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum.